Hari ini Jumat 16 Februari 2024, kita akan sharing seputar topik jaga kerukunan pasca pemilu bersama narasumber yang sudah meluangkan waktu hadir di studio, dan satu narasumber lagi kita akan menunggu kehadirannya ya. Yang sudah hadir kita langsung menyapa bersama Bapak Dr. I Gede Made Mitra MSI selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Doktor. Selamat pagi, Om Swastiastu, Mbak penyiar yang cantik, Ayu Sundari. Terima kasih. Dan juga pendengar RRI dimanapun siaran ini bisa diterima. Waduh, luar biasa nih Bapak atas waktu dan kesempatannya meluangkan hadir ke Pro 1 begitu ya. Meskipun aktivitas bagaimana seperti biasa yang pastinya tidak lupa olahraga ya Pak ya. Iya, saya juga merasa senang diajak dalam acara ini, apalagi terkait menjaga kerukunan pasca pemilu 2024. Karena sebagai forum kerukunan umat beragama itu termasuk salah satu dari tugas yang kami harus laksanakan bersama-sama yang lain. Iya. Karena pemilu sudah usai begitu ya Pak Dokter ya. Kita semua sudah memberikan hak suara kita di TPS. Maka saat ini giliran kita untuk tetap menjaga kerukunan ya dan keharmonisan. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan politik kita dapat memicu konflik agama begitu ya Pak Dokter ya. Yang selama ini sudah kita tata sedemikian rupa dan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Bagaimana pengamatan Bapak selama ini terkait dengan sudah terlewati yang namanya pemilu 2024? Ya, pertama-tama kita sebagai warga Kabupaten Buleleng harus merasa bersyukur karena selama proses pemilu sampai pemilu dan pasca pemilu ini mengukuhkan, menghapus kesan Buleleng bumi panas gitu. Karena apa? Hajatan politik dalam sejarah politik Buleleng itu kalau dulu sejarah politik di Buleleng itu diwarnai dengan kekerasan. Ambil saja misalnya pemilu tahun 1971 itu ada kekerasan politik. Kemudian selama Orde Baru setelah 71 itu relatif tenang karena ada represi, tidak berani orang melakukan kekerasan. Gitu. Kemudian pada pemilu 1999 ada kekerasan lagi, kita tahu itu bakar-bakaran di Buleleng. Dan terakhir terjadi kekerasan politik terkait dengan pemilu itu adalah kasus petanakan. Hari Minggu akhir Oktober tahun 2003 itu menjelang pemilu tahun 2004. Itu ada 2 warga kita di petanakan, warga Buleleng itu yang terbunuh gitu. Itulah dalam catatan saya sebagai orang sejarah juga, meskipun sejarawan urung gitu. Yang pastinya jangan melupakan sejarah begitu ya Pak ya. Itu kasus kekerasan politik sampai terjadi terbunuh 2 orang itu yang terakhir di Kabupaten Buleleng. Nah setelah itu hajatan pemilu relatif aman terus aman. Dan pemilu 2024 ini mengukuhkan kesan untuk menghapus kesan Buleleng bumi panas gitu. Karena aman-aman saja terus beberapa kali pemilu itu aman, hampir tidak terjadi kekerasan politik. Dan pertama itu patut kita syukuri, yang kedua adalah kita patut berterima kasih kepada semua stakeholder, yaitu penyelenggara pemilu, pemerintah yang memfasilitasi, petugas keamanan yang sedemikian bekerja dengan baik sehingga pemilu ini aman, damai, dan kita sebagai warga masyarakat merasa tenang dan tetap bisa beraktivitas di profesi masing-masing. Itulah yang kita syukuri, sehingga tidak terjadi
gejolak karena aman, sehingga kita dapat bekerja, tidak terjadi gangguan terhadap ekonomi. Nggih, mungkin ada yang bisa kita petik atau ambil hikmahnya begitu ya Pak ya, berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya di tahun ini juga. Ya, mungkin masyarakat kita semakin melek, semakin cerdas, belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya yang terjadi kekerasan politik, dan itu merugikan kita semua, dan tidak ada gunanya melakukan kekerasan, karena pemilu itu adalah kegiatan yang rutin, kegiatan demokrasi, kegiatan kenegaraan dalam memilih pemimpin gitu. Jadi mesti itu kita laksanakan dengan senang hati, dengan damai. Kalau terjadi perbedaan pilihan itu adalah hal yang biasa. Jangan sampai perbedaan pilihan itu menyebabkan kita bermusuhan, apalagi melakukan kekerasan satu sama lain. Dan masyarakat kita sudah mulai cerdas. Cuma satu yang perlu dijadikan catatan adalah lebih-lebih pemilu yang baru saja lewat dalam prosesnya, karena kampanye interaksi secara fisik itu sudah mulai berkurang, tetapi aktivitas di dunia maya itu sangat intensif. Jadi kalau ada hate speech gitu, kekerasan verbal itu harus diakui itu masih ada di dunia maya. Nah, itu perlu kita lakukan edukasi, bukan saja di dunia fisik, di dunia realitas itu tidak patut melakukan kekerasan, tetapi di dunia maya juga tidak patut melakukan kekerasan, karena di sana ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang ITE. Kalau kita melakukan kekerasan di dunia maya, itu yang menjerat nanti Undang-Undang ITE. Nah, ini edukasi yang masih perlu kita lakukan kepada generasi muda kita, menyangkut di sana generasi muda itu generasi milenial dan Gen Z gitu, generasi Z gitu. Itu selalu perlu dilakukan edukasi gitu. Iya. Sampai saat ini kira-kira apa upaya yang dilakukan untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat selain kita mencermati ya pasca pemilu? Ya, kalau secara rutin, secara berkala, dari kami, dari Forum Kerukunan Umat Beragama, itu kami memang memiliki program untuk mewujudkan kerukunan itu, membantu tugas-tugas kepala daerah dalam mewujudkan kerukunan beragama. Itu yang pertama, kami selalu melakukan kami bertemu dan dialog di media elektronik, dan justru di sini selalu menjelang Hari Besar Agama kita berinteraksi, melakukan interaktif, itu untuk menyampaikan ajaran agama yang akan melakukan hari raya dan mengajak penganut agama lain supaya menciptakan kondisi supaya saudara kita yang akan merayakan hari raya agamanya merasa nyaman, tidak terganggu gitu. Dan kami pimpinan-pimpinan majelis agama sudah sepakat itu, menyampaikan kepada umat masing-masing agar mendukung saudara-saudara kita yang merayakan hari agamanya. Nah, itu yang pertama tugas kami lakukan di FKUB. Dan yang kedua itu adalah menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan kerukunan umat beragama. Nah, menyerap aspirasi masyarakat itu bisa kami datang ke kecamatan, termasuk pada saat interaktif di radio ini, termasuk itu catatan menyerap aspirasi masyarakat. Dan itu kami laporkan ke pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nah, kemudian menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerukunan umat beragama gitu. Itu selalu kami lakukan. Dan tugas yang terakhir, yang kelima, itu adalah memberikan rekomendasi kalau ada permohonan pendirian rumah ibadah. Nah, itu memang sudah merupakan kegiatan rutin tiap tahun itu kami lakukan.
Dan terkait menjelang pemilu ini sampai saat pemilu itu kami FKUB sampai ke kecamatan-kecamatan itu menyosialisasikan moderasi beragama mewujudkan pemilu damai itu sejak tahun 2023 untuk menyambut pemilu 2024 itu selama tahun 2023 kami sampai ke kecamatan-kecamatan menyampaikan itu yang rutin dan juga merespon permintaan-permintaan dari lembaga penyiaran, merespon permintaan-permintaan dari lembaga pendidikan tinggi untuk menyampaikan moderasi beragama mewujudkan pemilu damai di mahasiswa untuk mahasiswa gitu. Berarti sebelum pemilu ataupun kami sudah melakukan edukasi sosialisasi tersebut ya Pak Dokter ya. Ya, itu yang kami lakukan. Tentu bersama-sama stakeholders yang lain karena kita semua kan berkepentingan terhadap pemilu yang damai, terhadap kerukunan. Kalau kami dari sisi FKUB kan penekanannya pada kerukunan beragama, karena yang dikhawatirkan berdasarkan pengalaman pemilu termasuk pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017 itu terjadi politik identitas yang menyebabkan polarisasi. Nah karena itu politik identitas itu basisnya agama, maka kami masuk melalui forum kerukunan umat beragama itu mencegah terjadinya politik identitas. Tapi politik identitas itu kan tidak saja basisnya agama, tapi bisa juga suku. Apapun identitas yang ada di kita itu bisa dipakai sebagai politik identitas yang bisa menyebabkan polarisasi. Itulah yang kita cegah. Karena praktek yang kita lihat dalam pemilu sebelumnya termasuk pemilu kada itu basisnya adalah agama, maka kami FKUB menyosialisasikan moderasi beragama mencegah politik identitas. Ya tentu saja mungkin ada salah satu ataupun beberapa sikap yang perlu dikembangkan begitu ya Pak Dokter ya dalam kehidupan bermasyarakat ini untuk menciptakan yang namanya kerukunan. Ya itu tadi. Melalui moderasi beragama itu kan ikonnya program andalannya Kementerian Agama yang membidangi agama itu adalah mari kita dalam beragama itu berada di tengah-tengah, beragama di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu. Nah itu dan indikator dari mampu tidaknya kita mampu atau tidaknya kita mewujudkan kerukunan beragama itu indikator yang pertama itu adalah komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Apapun agama kita, dari manapun asal agama kita tetap menjadi orang Indonesia gitu. Itu komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Indikator yang kedua adalah toleransi. Inti dari toleransi itu adalah kita menerima adanya lian, menerima bahwa di luar kita ada orang lain yang juga saudara kita. Meskipun kita berbeda dari sisi identitas, itu adalah saudara kita, paling tidak adalah saudara sebangsa gitu. Nah, indikator yang ketiga itu adalah anti kepada kekerasan gitu. Kalau kita berbeda, ya berbeda suatu keniscayaan. Tetapi dalam perbedaan itu jangan sampai melakukan kekerasan satu sama lain untuk memaksakan apa yang kita yakini. Jangan melakukan kekerasan. Dan indikator yang keempat itu adalah mengakomodasi tradisi dan budaya lokal. Dari manapun asal agama kita, tapi kita harus tetap menghargai tradisi dan budaya lokal gitu. Nah, itu yang kita lakukan di FKUB dalam rangka mewujudkan kerukunan. Itu yang perlu dikembangkan dan diterapkan di masyarakat begitu ya, Pak Dokter ya. Dan telah hadir pula
narasumber. Kalau kita dengar suaranya tidak asing lagi ya Pak Dokter ya. Sudah sering kita undang, termasuk vokalnya Pak Dokter juga tidak asing lagi. Masing-masing sudah punya ciri khas begitu ya. Sudah punya ciri khas. Terima kasih Ibu kita, Ibu Merdeka yang cantik. Ibu Merdeka yang cantik, yang selalu semangat. Merdeka! Merdeka. Wah, luar biasa. Selamat pagi Ibu Dr. Andani Made Santiari MSI. Selamat pagi. Wah, luar biasa Ibu ini dengan outfit yang setelah melakukan persembahyangan begitu ya Bu ya. Itu tiada hari tanpa dupa. Jadi kita pertama sekali ibadah. Karena di sana yang akan membantu semuanya, kelancaran semuanya. Jadi jangan lupakan itu. Dan mari kita sebagai orang tua, putra-putri kita ajak untuk dan jangan lupa tetap merasakan senang. Itu aja pesan saya. Hati supaya damai begitu ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Anggap saja sudah bahagia gitu. Anggap selalu happy begitu ya. Happy. Tapi kelihatannya dari wajahnya memang selalu happy nih Ki Ibu Santiari ya Pak Dokter ya. Selalu rasakan senang. Biar tidak beban nanti pikirannya. Ibu Santiari, sekali lagi kami sampaikan kita akan sharing Ibu ya seputar topiknya dalam dialog pagi ini mengenai jaga kerukunan pasca pemilu begitu ya. Pemilu kan sudah usai nih Bu. Sudah selesai. Santiari. Jadi kita semua sudah memberikan hak suara kita di TPS. Maka saat ini giliran kita ya Ibu ya untuk tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan begitu ya. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan politik kita dapat begitu ya. Kita dapat memicu yang namanya konflik agama yang selama ini sudah kita tata sedemikian rupa dan juga dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Tadi juga harapannya Pak Dokter, bagaimana kita terus menjaga kesatuan dan kerukunan umat beragama di masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng. Tapi sebelum Ibu memaparkan terkait topiknya, bagaimana pengamatan Ibu selama ini pemilu yang sudah usai di Kabupaten Buleleng? Di pasca ini ya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami merasa senang dan bahagia karena ketertiban, keamanan, kedamaian itu muncul di Indonesia, khususnya di Bali dan Kabupaten Buleleng. Jadi saya senang. Itu merupakan satu kesadaran dari masing-masing individu masyarakat untuk bisa bagaimana ada rasa persatuannya yang tinggi, kemudian punya rasa wawasan kebangsaannya, kemudian mengutamakan bagaimana keselamatan negara, kemudian rasanya jiwa-jiwa bela negara dan jiwa semangat nilai 45 itu memang sudah diimplementasikan. Misalnya mereka sadar akan bagaimana saya harus mengamankan Pancasila, bagaimana saya harus melaksanakan Undang-Undang Dasar, norma-norma dan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian bagaimana ada rasa Bhinneka Tunggal Ika dengan teman sesama walaupun beda agama, kemudian ada rasa tatuamasi. Kalau kita di agama tatuamasi, kalau kita menyakiti orang lain bagaimana kalau kita disakiti, kan begitu kan. Kemudian kita cinta tanah air, kemudian terakhir kita harus menjaga NKRI itu. Jadi tekad kita ini bersatu tujuannya adalah untuk mengamankan NKRI ini tetap ada di tangan Indonesia. Itu aja. Jadi dengan itu yang dikedepankan sehingga mengikhlaskan apa yang menjadi hasil keputusan. Karena ini suara masyarakat, suara rakyat tidak bisa ditolak, tidak bisa dibendung, tidak bisa. Jadi walaupun saya melihat ada beberapa yang membagikan uang 100, dalam hatinya belum tentu itu akan dipilih begitu ya. Jadi mereka itu sudah ada kesadarannya. Mereka melihat mana kualitasnya yang bagus calon ini, mana yang kurang bisa menyuarakan aspirasi. Mereka udah bisa istilahnya memikirkan masa depan Indonesia itu. Nah, sekarang kita ini saya melihat tokoh-tokoh sudah bisa meredam, bisa memberikan nasihat kepada anggota-anggota masyarakatnya sehingga tidak ada gejolak-gejolak. Mudah-mudahan dalam pasca ini mereka sadar bahwasanya dalam pertarungan pasti ada menang, ada kalah. Nah, yang menang jangan terlalu bahagia karena kita masih banyak tugas yang harus dilaksanakan untuk membangun begitu kan. Kemudian yang kalah jangan putus asa dalam artian ada rasa benci, jengkel, balas dendam, itu jangan. Lebih bagus kita kolaborasi, gabung untuk ikut membangun. Jadi nama kita lebih baik dibandingkan kita jadi oposisi, menjadi perusak atau mungkin menjadi provokator
jelek nama di masyarakat. Lebih bagus kita menjaga nama baik. Karena kita mengembalikan nama yang jelek ini sulit sekali. Lebih bagus kita jaga bagaimana nama kita ini supaya tetap baik itu di masyarakat. Karena sekali dipercaya oleh masyarakat, kalau sekali saja tidak dipercaya, selamanya tidak dipercaya. Maka itu kita harus bagaimana ada rasa keikhlasan, kemudian ada rasa kesadaran, kemudian ada rasa tatuamasi, kemudian ada rasa kerukunan bahwa kita ini adalah Indonesia. Jadi supaya demikian. Nah, tadi udah panjang lebar Bapak menyampaikan Ketua FKUB ya tentang bagaimana kerukunan umat. Nah, bagi sekarang sudah pasca, yang menang sudah menang, yang kalah sudah kalah, tidak ada istilah kalah menang ini karena kita membangun Indonesia begitu. Jangan diutik-utik lagi. Ini yang menyebabkan rame jadinya. Betul. Kalau diutik-utik lagi gitu. Karena diutik-utiknya itu kira-kira contohnya seperti apa Bu Santiari? Supaya pendengar juga pengen tahu apa sih istilah utik-utik gitu. Iya, misalnya utik-utik. Oh, dia caleg ini menang. Padahalnya dia orang ini kenapa dipilih oleh masyarakat? Memprovokasi. Gitu ya. Kemudian lagi, waktu itu ada kecurangan. Dia bawa pulang 100 kartu suara kemudian dicoblos di rumahnya. Nah, itu kan belum tentu kan, artinya provokasi seperti itu itu harus dijaga. Memang sih kalau misalnya kita mau menyampaikan sebelum pemilu itu disampaikan. Saya sudah pernah menyampaikan ketika pertemuan di Laksmi Graha dengan KPU Provinsi, saya katakan begitu. Tolong Ketua KPU Provinsi tanggal 14 tuh tidurnya di Singaraja ya, saya bilang gitu. Oh, maaf Bu Santiari, di Singaraja itu tidak ada jin, tidak ada setan, suara itu tidak akan hilang. Saya bilang, jin dengan setan itu berarakan di Beleleng, saya bilang gitu. Sampai begitu saya bilang. Nanti kalau misalnya ada kecurangan, berarti Ketua KPU tidur, saya bilang gitu sampai. Saya marah-marah waktu itu. Jadi itu sebelumnya dicegah. Di RRI juga ada interaktif seperti itu, saya sudah sampaikan juga. Bahwasanya biasanya begitu kita lengah pada saat-saat misalnya pelaksanaan kegiatan, kemudian para petugas mungkin ada istirahat atau kemungkinan mereka digiring ke suatu tempat sehingga tidak bisa melihat secara objektif seperti itu. Jadi itu disampaikan sebelum pemilu. Saya sudah sampaikan hal itu karena jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga. Artinya jangan sampai karena suatu masalah yang kecil sekali akhirnya menjadi besar. Kan nama kita jelek kan. Nah, itu sudah saya sampaikan juga. Jadi mudah-mudahan sekarang sudah selesai, sudah itu terus saja berbincang-bincang tentang masalah politik, masalah konflik, masalah ini. Karena kadang-kadang itu konflik itu bukan masalah agama aja, tetapi politik dan ekonomi yang keras juga. Tetapi agama yang dipakai tameng hitamnya itu. Nah, oleh karena itu kita berharap yang sudah selesai ini udahlah, kita kalau terus bergelut konflik masalah politik, nanti orang luar negeri itu gampang masuk. Orang ketiga itu gampang masuk. Jadi perpecahan bisa terjadi. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jangan sampai terjadi seperti ini, maka kita harus bersatu. Udahlah, ikhlas legowo. Misalnya yang kalah sudah pernah memimpin, udahlah. Kita kan sudah pernah berkali-kali memimpin. Udah biasa, ini reputasinya saya melihat periodenya pada saat Orde Baru itu sekitar 30 tahun, kalau ini misalnya 25 tahun, ya kemungkinan yang akan datang yang sekarang memimpin ini bisa jadi 20 tahun mereka akan lengser lagi. Nah, ini udah jadi roda. Itu kita tidak bisa menghindari kehendak Tuhan. Nah, semuanya itu diatur oleh Tuhan pasti. Jadi kalau kita mau baik, kita mau menang, kita mau rajin-rajin dah sembahyang gitu. Kira-kira gitu Pak ya, supaya kita rukun Pak ya. Apapun itu yang terjadi karena tidak terlepas dari campur tangan Tuhan gitu ya Bu Santiari. Jadi Tuhan yang bisa menentukan, kita bisa berusaha. Nah, kalau misalnya swadharma kita sebagai seorang guru, jadilah guru yang baik, jadi guru prestasi, jadi ibu-ibu prestasi. Jadi jadilah tokoh berteladan. Nah, jadi swadharma kita masing-masing kita lakukan, kemudian kita percaya bahwa kita ini sudah melaksanakan yang terbaik. Yang paling terakhir sekali harus kita percaya dengan karma pahala itu. Jadi kalau karma pahala itu di dalam agama Hindu dihindari, engkeben gitu, akan ketara aja. Iya, betul. Oleh karena itu kita selalu berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari supaya apa yang menjadi cita-cita kita tercapai. Baik itu beragama Hindu, agama Islam, Kristen apalagi. Sama juga tujuannya. Sama juga ya. Apalagi kalau sudah mengutip masalah
agama, emang ngeri kita. Karena sensitif sekali. Iya. Itu sebaiknya ndak usah diutarakan hal itu. Karena kita tidak akan terus jaya, dalam artian besok-besok kita akan minta tolong sama teman itu juga, okay. sama agama itu juga. Oleh karena itu mari kita bersahabat. Sudahlah, kalau memang sekarang ada menang, ada kalah, ndak ada istilah kita bangunlah swadharma kita misalnya sebagai wira swasta. Jadilah wira swasta yang berhasil, menjadilah misalnya kita menjadi cleaning service, jadilah cleaning service yang istilahnya bisa dilihat hasilnya begitu. Sehingga kita diiringi dengan rajin sembahyang sehingga kita akan mendapat orderan banyak gitu. Nah, itu juga perlu secara ikhlas kita introspeksi diri, itu yang penting. Itu yang perlu diamalkan. Mudah-mudahan aman tetap. Saya salut dengan orang Buleleng, Ake Buleleng. Jadi salut dengan orang-orang Buleleng. Sebetulnya Buleleng ini sebagai barometer daripada Indonesia di dalam kegiatan politik. Nah, sekarang ini kita lihat Bali ini nyaman, damai. Buleleng ini yang sering menjadi pelopor, aman, damai, pasti seluruh Indonesia aman begitu. Itu biasanya barometer kita. Kita udah pernah merasakan saat saya menjadi anggota DPRD 2 periode di tahun 1990-an itu. Jadi kalau itu sudah kita laksanakan ya aman. Oleh karena itu saya mengimbau kepada masyarakat, marilah kita rasakan ada persatuan, menyamu beraya begitu. Jangan sampai dalam satu tunggalan saya ngomong begitu gara-gara beda warna gitu kan. Jadi kita harus hargai. Oh, dia senang sekali pakai baju biru. Oke, kasih. Oh, dia senang sekali pakai baju putih terus-terusan. Mungkin joromangku ya udah biarin, nggak usah dikutik-kutik lagi. Nah, itu seperti itu. Jadi saya berharap saling menghargai. Kemudian cinta tanah air. Jadi jiwa-jiwa bela negara itu ditumbuhkan di keluarga maupun di masyarakat maupun di sekolah, di pemerintahan. Jadi itu jadi janganlah kita kena provokasi. Kalau misalnya kita diprovokasi terus mau bergerak, orang lain menilai oh kamu bodoh sebetulnya. Gitu. Jadi kita kok mahasiswa dibilang bodoh gitu. Ya karena kita tidak membuat persatuan. Justru kita nayan misalnya raga beman misalnya punya nama demonstrasi atau mungkin punya nama lakar kengken, lakar mana apa gitu loh. Jadi itu kan istilahnya ada orang mengatakan amaniraga dari dagang epoh nyanan dagang biu besuat pilpres tetap dagang biu katanya. Itu toh juga demikian. Jadi tidak usah. Jadi kita itu kan nanti akan nyame beraya dengan nyame-nyame kita. Jadi jangan kita konflik dengan nyame, dengan teman gitu gara-gara permasalahan pemilu ini. Jadi oke lah kita saling nyapa, istilahnya saling tersenyum gitu. Jadi kita terima saja apa adanya, itu keikhlasan. Yang jelas itu semuanya garis Tuhan. Jadi kalau tidak ada garis daripada Tuhan untuk memberikan istilahnya itu yang terbaik ditentukan oleh Tuhan, udahlah kita terima. Kita tidak bisa melawan arus karena semuanya ditentukan oleh beliau. Tapi kita tetap bisa berusaha. Tapi kalau kita berusaha harus yang positif. Jangan yang membuat provokasi, yang negatif, sifatnya menggiring. Negatif, oleh karena itu, mari kita ciptakan sumber daya manusia untuk yang berkualitas dan bermutu tinggi melalui pendidikan. Jadi dengan pendidikan, mari kita putra-putri kita ajarkan supaya mereka kita edukasi supaya ke hal-hal positif untuk membangun negeri ini. Terima kasih Bu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Dokter ya pemaparan dari Ibu Made Santiari yang waduh semangatnya sangat menggebu-gebu. Harus semangat gitu ya. Umurnya 60. Tapi tidak kelihatan 60 tidak kelihatan ya. Mudah-mudahan tidak kelihatan. Berarti Bu Santiari lebih tua dari saya. Saya baru 46. berarti masih banyak yang melirik. Masih banyak melirik. Saya baru 46. Ini sepertinya sudah berdering ya. Saking asiknya kita ngobrol, bagaimana kita menerima atensi pendengar ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Riba dah ini. Bukan. Nang Beot. Oh, Mbak Nang Beot. Pak Nang Beot niki. Nggih, Pak Putu Mahardipe nggih. Lama tak jumpa. Pak D, selamat pagi Pak D. Selamat pagi. Wih, luar biasa sekali kembali jumpa di RRI, menunjukkan suasana di Buleleng, kasih cinta dan banggakan kembali Indonesia nih. Saya sedikit saja yang
saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi-tingginya nih kepada seluruhnya nih, pada aparat keamanan, partisipasi politik, ya, stakeholder, KPU, pemerintah tadi termasuk semua personal nih. Sangat saya terharu sekali nih. Sepanjang sejarah nih, Buleleng dan dikenal sekali dan panas di apa yang akan terjadi. Syukur damai. syukur sekali, damai, Ya. aman, tentram, lancar, umum, bebas, rahasia luar biasa. Nggih. Kali ini membawa dampak positif nih. Angsi orang Buleleng panas, jadi di Sungguh tapi ternyata Buleleng bikin sejuk nih. Ya. Saya sekali lagi apresiasi Pak D, Santiari adik saya ini. Ya. Iya, selamat berjuang terus. Nggih. Kita tatapkan terus. Iya, nilai-nilai yang bangsaan kita ini. Ya. Nilai leluhur kita ini. Kita menaburkan kebaikan di segala penjuru dunia nih. Ya. Syukur banget. Tenaga Camatur. Nggih, sukses. Rahaja. Rahayu. Nggih. Satu merdeka. Mereka. Merdeka. Ini juga tidak kalah semangatnya ya Pak Nangbeot ya dengan Ibu Made Santiari, tidak mau kalah nih Pak Mau Dokter. kalah. Bagaimana kita terima kembali atensi Ya. pendengar. Selamat Ya. pagi. Selamat pagi. Iya, Papa Dimas. Kalau ini Raja Pantun, Oh, Ibu Raja Santiari. Pantun. Wah, sudah sembuh ya Papa Dimas ya? Ya, syukur kemarin sudah bisa menjalankan tugas. Iya, wah, nggih. Silakan. Selamat pagi. Kedua Selamat pagi. narasumber. Selamat pagi. Ke Denpasar naik motor metik. Cakep. Berangkat di pagi hari dari Taman Kota. Cakep. Bapak tadi bilang penyiar ini memang sungguh cantik. Bahkan melebihi malah Agatha. Waduh. Iya, cakep. Cakep. Iya. Silakan Papa Dimas. Ibu narasumber, Nggih. ada burung kenari di pohon jambu, burung gelatik juga burung merpati. Ya. Ini suka burung ini namanya. Sepertinya Semua burung disebut. koleksi burung di rumahnya ya. Buat Ibu Santiari sehat selalu, Ya. sama cantik. Asik. Mengalahkan Syahrini. Burung merpati, burung kejangan melayang terbang atas angkasa. Bunga Waduh. melati dalam jambangan boleh kumbang hinggap di sana. Asik. Nah, ini Pak Dokter harus spontan ini punya pantun ya. Enggak, saya tidak berpantun. Dia pantunnya sama ibunya aja di rumah. Oke. Sama pantun burung Iya. ya. Ya, silakan Papa Dimas. Ya, buat kedua narasumber. Iya, lanjut. Kalau ini apa yang tema yang sekarang ini dibahas ini adalah masalah toleransi ya. Kerukunan pasca pemilu 2024. Ya, seperti Menjaga apa kerukunan. tentang Biot tadi ya. Juga di sini Bapak Dimas ini juga sebagai masyarakat mengharap untuk ke depan ini terus ditetapkan, dipertahankan ya. Ya. Buat generasi juga, karena perbedaan itu tidak dengan perbedaan itu dipermasalahkan. Kalau satu saja kan nggak indah. Kalau sudah bermacam-macam seperti di taman tuh bunga-bunga bermacam-macam tidak kelihatan ya. Nggih, nggih. Itulah ya, perbedaan itu tetap kita jaga dan kerukunan itu. Dan tadi saya dengar Pak, itu berita bahkan di Bali itu keamanan, kelancaran, terkendalinya itu jalannya pemilu itu sekarang sudah artinya di luar Indonesia itu sudah melihat dan mengetahui artinya apa untuk luar Indonesia itu untuk bekerja sama. Dari tadi saya dengar sudah tidak ada keras hanya Pak ya. Itu kerukunan ini pokoknya ya. Ya, sepertinya putus-putus Papa Dimas, cari posisi yang baik ya. Jangan lupa manjat ke pohon kelapa ya Papa Dimas ya. Ya, sinyalnya nyangkut nih. Iya, itu ya, nyangkutnya di pohon kelapa. Oke. Ya, itu dah. Kalau sekarang gimana? Ya, Iya. sudah jelas. Ya. Lanjut Papa Dimas. Ya, itu dah. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia,
sebagai bangsa Bali, Indonesia dan umumnya itu tetaplah kita pertahankan perbedaan itu, jangan itu dipermasalahkan ya, karena perbedaan itu indah. Pokoknya kita tetap juga Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Ya, pohon jambu buahnya jatuh, pohon peti kayunya rapuh. Bercerai kita runtuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas. Yang ada di seputaran Panji. Ya, ada satu WhatsApp dari Pak Romi. Selamat pagi kepada kedua narsum. Pak Romi Sudita. Pak Romi ingin bertanya, apa parameter dan tolak ukur masyarakat dikatakan rukun versi FKUB? Dalam menjalankan program dan kegiatan-kegiatan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Dari mana sumber dana FKUB? Satu lagi, siapa saja yang menjadi pengurus FKUB dan unsur agama-agama lain selain dari agama Hindu? Selamat pagi juga Ibu Santiari. Katanya Pak Lama Romi. tak jumpa Pak Romi, semoga Baik. sehat. Sebelum dijawab ataupun ditanggapi, kita terima atensi pendengar lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Sutaye niki. Saya ikut sedikit ya. Nah, sebelum dia menyampaikan, saya sampaikan. Loka Samanta Sukino Bawantu. Semoga semua makhluk dalam keadaan bahagia. Nah, pertama, yang sangat mengapresiasi ya dari Bapak Doktor dan Ibu juga dokter ini ya, yang selalu menyejukkan lah bagi siapa yang mendengar. Nah, itu harapan kita. Mudah-mudahan lah jadi seluruh umat beragama ya, bukan saja Hindu dan mungkin seluruhnya itu ya, supaya bisa berpikir seperti itu. Ada toleransi, tidak ada kekerasan, dan yang paling penting saya sangat setuju ya, sebelum kita beraktivitas kita harus beribadah. Ingat kepada Tuhan, ini adalah hal yang sangat positif. Kalau kita sebelum beraktivitas sudah ingat kepada Tuhan, berarti kita sudah diberikan itu ya. Jadi petunjuk bagaimana semestinya di dalam kehidupan kita ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita menyimak tentang hasilnya ini, dan biasanya setelah ya terjadi pemungutan suara, pasti itu akan ada. Nah ini kan karena ada perhelatan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Ya. Nah disinilah itu akan timbul masalah ya, masalah yang kadang-kadang belum bisa terima itu ya. Ini bagi yang mungkin sementara kalah, atau yang menang mungkin gembira. Nah dalam ini harus bisa mengendalikan diri. Yang menang jangan terlalu ya, dan yang mungkin merasa kalah jangan terlalu dia merasa ada kecurangan ini itu dan sebagainya. Marilah segala hal ini kita ya pikirkan secara jernih, jangan itu masih ada unsur kepentingan. Kalau masih ada unsur kepentingan jelas memang ada, tapi marilah kita berpikir secara rasional, karena kalau ada unsur kepentingan pasti ya di sini penilaian kita itu mungkin itu akan lain. Nah kalau sudah kita lepaskan dulu, kita pakai rasional, maka hal-hal yang mungkin menyebabkan kita kecewa itu akan kira-kira tidak akan muncul hal yang tidak kita inginkan. Kalau toh juga ada mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa itu kan sudah ada jalurnya. Itu kalau misalnya masalah perhitungannya yang mungkin ini bagaimana, ini mungkin jalurnya ke KPU. Kalau pelanggaran-pelanggarannya mungkin ini Bawaslu. Saya kira jadi penyelenggara kita itu sudah betul-betul sudah bekerja dengan baik, itu berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Kalau juga ada kesalahan, saya kira tidak dengan sengaja, ini harus maklum. Karena itu marilah kita dalam hal ini bagaimana setelah sudah terjadi dan sudah ada keputusan, kita terima. Jadi siap kalah dan juga siap menang. Jadi sehingga akan bisa munculkan itu menang terhormat, kalah bermartabat. Kalau sudah seperti itu, saya kira negara kita yang mungkin religius ya, negara kita ini negara religius ya. Jadi semua umatnya beragama yakin itu dengan apa yang disampaikan, yang mungkin itu seperti apa yang disampaikan itu Ibu ya, semuanya tangan Tuhan ikut campur ya. Tuhan itu tidak diam, tidak pernah tidur, selalu merespon. Mungkin alam itu, bagaimana pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita, selalu direspon itu oleh alam. Nah sehingga kalau kita sudah selaras itu dengan ya, jadi apa yang ada di dalam alam ini, saya kira itu alam juga akan merespon. Yang serupa itu akan mungkin dibalas dengan serupa. Itu memang hukum-hukum
tarik-menarik. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila saya sampaikan kepada berkenan. Mudah-mudahanlah memang ada trik-trik, tapi sebentar misalnya tadi. Iya, terima kasih Pak Sutaya Supaya atas aman. atensinya ya. Iya. Ini masing-masing penyampaian dari pendengar begitu. Ini memang luar biasa Ibu ya apresiasinya ya dan respon positifnya. Tapi sebelum ditanggapi, kita jeda sejenak. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Jika Anda berjalan-jalan di Bali, pernahkah memperhatikan pohon-pohon besar yang terbungkus dengan kain bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan putih? Kira-kira kenapa ya dibungkus dengan kain seperti itu? Jadi, dalam masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, kain bermotif kotak-kotak dengan warna hitam dan putih ini disebut dengan kain poleng. Layaknya unsur yin dan yang, kain poleng pun memiliki makna yang serupa, di mana menyimbolkan dua unsur bermakna kehidupan yang seimbang, layaknya ada kebaikan dan keburukan, siang dan malam, atas bawah, dan lainnya. Banyak masyarakat Bali yang meyakini pohon-pohon yang diikat dengan kain poleng ini merupakan tempat yang angker, sehingga diberikan tanda berupa kain poleng. Pada objek tersebut ada para buta atau penunggu, kesakralan objek tersebut akan dijaga oleh masyarakat setempat dengan pemberian banten atau sesajen. Selain itu, juga dipercaya bahwa kain poleng yang dililitkan pada pohon ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan pohon yang telah memberikan banyak manfaat seperti oksigen, sumber makanan bagi manusia ataupun para hewan, serta nikmat manfaat lainnya. Dengan melilitkan kain poleng di tubuh pohon, ini sama halnya untuk menjaga alam, terutama pohon-pohon, untuk terlepas dari penebangan. Tak hanya dililitkan pada pohon, tetapi juga pada patung-patung. Dengan begitu, patung tidak dihancurkan atau dipindahkan. Apabila filosofi kain poleng ini diaplikasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan, maka keseimbangan, keharmonisan yang dituju akan tercapai dan dirasakan dalam hidup. Iya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Bali Ken seputar topik jaga kerukunan pasca pemilu bersama dua narasumber, Ketua FKUB Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Igedima Dimitri MSI dan Ketua P2M Kabupaten Buleleng Ibu Dr. Andani Made Santiari MSI ya. Silakan untuk ditanggapi dari harapan ataupun bisa dikatakan apresiasi positif keempat pendengar tadi. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Ini sebelum penyiar kita yang cantik ini minta saya menanggapi, ini teman saya sebelah, juga Ibu Santiari yang cantik, meminta saya bisik-bisik, Bapak yang menanggapi dari FKUB gitu. Karena Ketua FKUB. Padahal Ibu Santiari juga biasa menjadi utusan WHDI di FKUB itu, beliau menjadi yang mewakili utusan WHDI Hindu di FKUB gitu. Tapi baik, pertama kepada rekan senior saya Bapak Romi Sudite, ini beliau memang orang PS ini sehingga tetap berupaya update berkaitan dengan informasi. Tadi terima kasih senior Pak Romi Sudite ini mengirim WA ya ke penyiar. Saya menjawab pertanyaan Bapak mulai dari yang nomor 3 karena supaya bisa sistematis nanti gitu tentang FKUB. Siapa anggota FKUB? Nah ini nampaknya perlu terus-menerus disampaikan kepada masyarakat, disosialisasikan gitu. Bahwa FKUB itu dibentuk oleh masyarakat, gitu. Masyarakat yang membentuk FKUB berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2026. Gitu. 2006. Oh, 2006. 2006 bukan 2026. 2006 itu. Nah, kalau di tingkat kabupaten, anggota FKUB itu
terdiri dari 17 orang. Itu sampai sampai strukturnya semua gitu. 17 orang itu ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah penganut agama, 6 agama itu, dengan catatan masing-masing agama setidak-tidaknya diwakili oleh 1 orang gitu. Berarti bukan agama Hindu saja. Ya, bukan agama Hindu saja, 6 agama itu ada secara proporsional, sekali lagi dengan catatan setiap agama setidak-tidaknya diwakili oleh 1 orang. Artinya itu apa? Meskipun suatu agama itu penganutnya sedikit, sehingga secara proporsional tidak cukup untuk mewakili, tetap diberi setidak-tidaknya 1 gitu. Jadi di Kabupaten Buleleng dengan menerapkan itu semua agama terwakili di FKUP. Nah itu jadi ada sekali lagi 17 orang terdiri dari 6 agama yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah itu Pak Romi. Nah sekarang kegiatannya kan banyak gitu ya. Mungkin Pak Romi ya operasional itu setiap tahun ada dari kantor Kementerian Agama, meskipun jumlahnya tidak besar. Untuk sebuah organisasi yang mewilayahi sekabupaten itu kami mendapat biaya operasional 40 juta dalam 1 tahun. Sebenarnya itu biaya operasional, operasional kantor, operasional perjalanan dinas itu mestinya, tetapi perjalanan dinas tidak pernah kami pakai perjalanan dinas. Walaupun mensosialisasikan ke kecamatan dan ke desa-desa. Mensosialisasikan, tidak pernah kami memakai perjalanan dinas. Ada konflik. Ya, malah kami pakai untuk membuat kegiatan itu. Sehingga waktu FKUB Provinsi Bali datang, salut kami. Biaya operasional yang tidak banyak malah bisa dipakai membuat kegiatan gitu. Ampura Pak Dokter, ini apakah bisa dipercepat tanggapannya berhubung waktu yang sangat terbatas begitu ya? Ya, baik. Pertanyaan yang lain juga dari Pak Romi terkait dengan parameter dan tolak ukur begitu. Nah itu nanti dikatakan cepat rukun versi dari itu FKUP. Nah kemudian selain Kementerian Agama, kami difasilitasi program dan kegiatan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Itu Kesbangpol. Badan Kesbangpol itu program dan kegiatannya itu banyak. Di sana membuat program dan membiayai, kami melaksanakan itu. Jadi 2 institusi itu. Nah kemudian berkait dengan kerukunan, karena tugas kami adalah membantu sesuai dengan peraturan bersama itu, membantu tugas-tugas kepala daerah di bidang kerukunan beragama. Nah ini parameter atau indikator dari kerukunan itu, pertama dari sisi indikator kerukunan itu adalah toleransi. Toleransi sudah saya sampaikan tadi, kita harus menerima ada lian di luar agama kita, ada agama lain. Itu kita harus bisa bertoleransi. Yang kedua itu adalah anti kekerasan. Itu parameternya. Dan untuk mewujudkan itu kami mengupayakan moderasi beragama. Apa moderasi beragama itu? Tadi sudah disampaikan, yaitu cara beragama di tengah-tengah, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Gitu. Jadi cara beragama, bukan agamanya dimoderasi, tapi cara beragamanya. Nah itu parameter atau indikatornya adalah ada komitmen terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah dan selain 2 tadi indikator kerukunan, ada lagi 1 masuk sebagai indikator moderasi beragama, yaitu penghargaan dan akomodasi terhadap budaya dan tradisi lokal. Nah sekarang masuk ke Pak Sutaya. Pak Sutaya, Pak Dimas dan Pak Mahardipa ini sepertinya sama ya, mengapresiasi. Pak Dimas kan sudah tadi. Sudah ya. Bukan Pak Romi itu. Pak Romi tadi. Pak ini Dimas sepertinya hampir sama nih Ki ya. Dan itu merupakan satu pendapat dan istilahnya saran gitu ya. Ya yang di atasnya. Tidak banyak ditanggapi itu. Ya. Terima kasih atas aspirasinya kan itu jadinya karena semua memberikan aspirasi. Terima kasih atas aspirasinya dan kami itu merasa melakukan itu sebagai suatu tugas. Itu tugas mewujudkan kerukunan itu tugas kami. Tapi kalau dikaitkan dengan
pemilu itu adalah kepentingan kita bersama, mewujudkan pemilu yang damai dan aman. Itu kepentingan kita bersama itu. Nah, ini untuk Pak Sutiase, Pak Sutaya, ini yang sering masuk juga setiap interaktif. Tadi menyebut pemilu sudah berjalan, yang sudah dilakukan pasca pemilihan itu adalah hitung cepat atau quick count. Nah, hitung cepat itu basisnya adalah ilmiah, tetapi sifatnya masih sementara gitu. Jadi kita belum bisa memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah secara definitif. Tetapi berdasarkan hitung cepat yang berbasis ilmiah itulah. Tetapi kita mesti menunggu keputusan KPU berdasarkan perhitungan secara real, dan itu nanti baru akan diumumkan tanggal 20 Maret tahun 2024. Karena itu kita harus bersabar dan tetap damai rukun. Apapun hasil sementara berdasarkan perhitungan cepat itu, kita tetap merasa damai karena kita sudah melaksanakan hak memilih. Sekarang tunggu secara sabar perhitungan resmi dari KPU. Hasil quick count itu kita pakai sebagai pengetahuan saja yang basisnya adalah basis ilmiah. Wah, ini durasi waktunya kurang lebih 3 menit ini. Kasih kesempatan Ibu Santiari ya untuk menanggapi. Silakan Ibu secara umum saja. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua FKUB tentang masalah bagaimana FKUB, mungkin nanti perlu kita sosialisasikan kembali ya. Mudah-mudahan semuanya paham bahwa kita ini sudah merangkul semua agama yang ada dan kita saling menghargai. Kerukunan sudah kita laksanakan sekarang di masyarakat, mudah-mudahan juga dapat diimplementasikan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dalam tadi aspirasinya itu bagus sekali. Jadi mudah-mudahan Indonesia atau Bali atau Buleleng ini khususnya menjadi barometer politik di Indonesia ini tetap aman, damai. Jadi oleh karena itu tadi disampaikan karena menunggu keputusan KPU, maka perlu adanya pengawasan yang ketat. Supaya tidak saling salahkan atau saling curiga. Ayo mari kita lihat kenyataannya yang bagaimana. Jangan sampai pada waktu di perhitungan nanti baru ada permasalahan protes-protes maupun ada yang tidak benar sehingga muncul provokator. Itu yang kita tidak inginkan. Kemudian di samping itu juga saya berharap dan saran kepada masyarakat jangan mengutit-utit masalah yang sudah lewat, kemudian jangan menghina atau melecehkan teman yang tidak mendapat tempat begitu, sehingga jangan sampai nantinya muncul konflik, apalagi dikaitkan dengan agama. Nanti berat kasusnya. Di Bapak Ketua FKUB tidak tidur-tidur nanti ngurusin itu aja. Kemudian bagi yang istilahnya beruntung, syukur, laksanakanlah swadharma masing-masing. Tetapi yang tidak bersyukur dalam artian tidak sekarang mendapat jodohnya gitu, jangan stres gitu. Itu aja, pikiran tenang karena semuanya harta milik kita ini bukan milik kita sendiri tetapi Tuhan yang Maha Esa. Jadi semuanya itu sudah diatur, mungkin kehendak Tuhan yang menyebabkan kita tidak dapat rezeki itu gitu. Jangan menyalahkan orang lain sehingga nanti menjadi konflik. Ini yang perlu dijaga ini cuma satu, bibir, mulut. Karena itu sumber ya. Apa itu? Tangan. Ini bibir dan tangan. Nah, sudah disampaikan ini jangan istilahnya terpancing dengan WA yang menyebabkan kita, kalau kita misalnya sudah pegang HP, kita tidak terasa mau ngomong kasar, mau ngomong kejam itu. Nah, itu yang menyebabkan ketersinggungan. Nanti itu akan dilaporkan ke polisi, bermasalah lagi itu menghabiskan uang, menghabiskan waktu, tidak bisa kerja jadinya. Jadi semuanya tolong dengan rasa aman dan damai. Mari kita jaga NKRI harga mati. Merdeka. Wah, harapan Ibu Santiari sudah menjadi closing statementnya ya Pak Dokter ya. Pak Dokter yang belum Niki. Gitu. Singkat padat jelas Bapak. Baik. Warga Buleleng gitu atau dimanapun siaran radio Republik Indonesia ini bisa diterima, kita sudah melaksanakan hak kita untuk memilih itu. Apapun pilihan kita itu sudah didasarkan pada hati nurani masing-masing.
Kemudian setelah kita melaksanakan hak memilih, sudah ada hitung cepat, quick count. Itu dasarnya itu adalah ilmiah, tapi sifatnya itu adalah sementara, belum yang resmi. Nah, hasil yang resmi itu adalah yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, itu diumumkan tanggal 20 Maret tahun 2024. Nah, sekarang kita bersabar menunggu, tetap dengan damai, dengan rukun. Jangan kalau ada, jangan tersulut oleh provokasi. Kalau ada provokasi, tetap jaga kedamaian demi kepentingan kita bersama, tetap menjalankan profesi masing-masing apapun profesi kita. Baik. Terima kasih. Iya, closing statement tadi menutup jumpa kita ya, Bapak dan Ibu narasumber dalam dialog interaktif. Bu Ayu nanti tolong disampaikan bahwa nantinya agar damai dan aman tadi dikatakan oleh Pak Ketua FKUB, bagi yang dapat rezeki maupun yang tidak mendapat jodoh sekarang, jadi tetap sembahyang. Apapun itu tetap ingat sembahyang. dengan Tuhan, Ingat begitu dengan ya. Tuhan. Baik. Ketua FKUB dan Ketua PHDI berterima kasih kepada Bu Santiari. Terima karena kasih. mengingatkan sembahyang. Oke, baik, terima kasih terima kepada kedua kasih. narasumber atas Ya. waktu dan kesempatannya sudah sharing seputar topik dalam dialog interaktif Hai Balikan kan, Ya. begitu ya, jaga kerukunan pasca pemilu. Selamat beraktivitas kembali dan salam Terima kasih. sehat. Merdeka! Merdeka. Ya, pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikan kan untuk edisi hari ini Jumat 16 Februari 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.